Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Maurice, ilmuwan Perancis yang jadi mu'alaf gara-gara jasad Fir'aun. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang luar biasa. Al-Quran bukan hanya menjadi rahmat bagi umat manusia, tetapi juga obat petunjuk hingga sumber informasi ilmiah yang bisa ditemukan di dalam Al-Quran. Misalnya saja, ilmuwan asal Prancis Profesor Dr. Maurice Bucaille yang memeluk Islam usai meneliti jasad Fir'aun. Menurutnya tidak ada di dalam kitab manapun yang menjelaskan tentang nasib jasad Fir'aun selain Al-Quran. Kisahnya bermula pada tahun 1898. Arkeolog Mesir berhasil menemukan mumi Fir'aun. Mesir juga sempat membuat pameran mumi Fir'aun pada tahun 1907 di Museum Kairo. Kemudian pada tahun 1978, pemerintah Perancis memberikan tawaran untuk meneliti dan mempelajari jasad mumi Fir'aun yang disebut masih utuh tersebut. Hingga akhirnya jasad Fir'aun diterbangkan ke Perancis dan dimasukkan ke ruangan khusus untuk dipelajari dan diteliti oleh para ilmuwan. Dan juga dokter bedah terkemuka di Perancis. Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah kepala ahli bedah terkemuka pada masa itu. Ia kemudian menjadi pemimpin sekaligus penanggung jawab utama peneliti mumi Fir'aun itu. Ia menggerakkan semua kemampuannya untuk mempelajari dan menganalisis jasad mumi Fir'aun, termasuk mencari penyebab kematian dan menguak misteri utuhnya jasad Fir'aun. Ternyata hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi Fir'aun adalah bukti tersebut bahwa ia telah mati karena tenggelam. Jasadnya dikeluarkan dari laut, kemudian dibalsam untuk segera dijadikan mumi agar awet. Peneliti tersebut masih mengisahkan sebuah pertanyaan di dalam kepala sang profesor. Bagaimana jasad tersebut bisa lebih baik dari jasad-jasad yang lainnya? Padahal dia dikeluarkan dari laut. Profesor Bucaille lantas menyiapkan laporan akhir tentang sesuatu yang diyakini sebagai penemuan baru, yaitu tentang penyelamatan mayat Fir'aun dari laut dan pengawetannya. Tetapi kemudian salah seorang dari rekannya membisikkan agar Profesor Bucaille tidak tergesa-gesa dalam membuat kesimpulan akhir, karena umat muslim sudah mengetahuinya bagaimana kisah tenggelamnya Fir'aun dan bagaimana jasadnya tetap utuh. Profesor Bucaille tentu saja tidak mempercayai itu. Mustahil menurutnya hal ini bisa diketahui oleh umat Islam, padahal penelitian pada jasadnya baru saja dilakukan melalui peralatan canggih. Rekannya kemudian menjelaskan bahwa Al-Quran yang merupakan kitab umat Islam telah lebih dahulu mengisahkan tenggelamnya Fir'aun dan penyelamatan mayatnya. Profesor Bucaille semakin dibuat bingung bagaimana mungkin jasadnya bisa diangkat pada tahun 1898. Sementara Al-Quran saja baru ribuan tahun sebelumnya. Ia duduk semalaman memandangi mayat Fir'aun dan terus memikirkan hal tersebut. Ucapan rekannya masih terngiang-ngiang di benaknya bahwa Al-Quran telah membicarakan kisah Fir'aun yang jasadnya diselamatkan dari kehancuran sejak ribuan tahun yang lalu. Sementara itu, dalam kitab suci agama lain hanya membicarakan tenggelamnya Fir'aun di tengah lautan saat mengejar Musa dan tidak membicarakan tentang mayat Fir'aun. Bucaille pun semakin bingung dan terus memikirkan hal itu. Ia berkata pada dirinya sendiri, apakah masuk akal mumi di depanku ini adalah Fir'aun yang akan menangkap Musa? Apakah masuk akal Muhammad mengetahui hal itu? Padahal kejadiannya ada sebelum Al-Quran diturunkan. Profesor Bucaille tidak bisa tidur. Dia meminta untuk didatangkan kitab Taurat atau Perjanjian Lama. Dia pun membaca Taurat yang menceritakan air pun kembali menutupi kereta pasukan berkuda dan seluruh tentara Fir'aun yang masuk ke dalam laut di belakang mereka. Tidak tertinggal satupun di antara mereka. Kemudian ia membandingkan dengan Injil. Ternyata Injil juga tidak membicarakan tentang diselamatkannya jasad Fir'aun dan masih tetap utuh. Karena itu ia semakin bingung setelah memperbaiki terhadap mayat Fir'aun dan pemumiannya. Perancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir, akan tetapi tidak ada keputusan yang menggembirakannya. Tidak ada pikiran yang membuatnya tenang semenjak ia mendapatkan temuan dan juga kabar dari rekannya tersebut, yakni kabar bahwa kaum muslimin telah saling menceritakan tentang penyelamatan mayat tersebut. Dia pun memutuskan untuk menemui sejumlah ilmuwan otopsi dari kaum muslimin. Dari sini kemudian terjadi pembicaraan untuk pertama kalinya dengan peneliti juga ilmuwan muslim. Ia bertanya tentang kehidupan Musa, perbuatan yang dilakukan Fir'aun dan pengejarannya pada Musa hingga dia tenggelam.
Dia pun memutuskan untuk menemui sejumlah ilmuwan otopsi dari kaum muslimin. Dari sini kemudian terjadi pembicaraan untuk pertama kalinya dengan peneliti juga ilmuwan muslim. Ia bertanya tentang kehidupan Musa, perbuatan yang dilakukan Fir'aun dan pengejarannya pada Musa hingga dia tenggelam, dan bagaimana jasad Fir'aun diselamatkan dari lautan. Maka berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka mushaf Al-Quran dan membacakan untuk Bukail. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Maka pada hari itu kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sebelummu, kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Al-Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat itu sangat menyentuh hati Bukail. Ia mengatakan bahwa ayat Al-Quran tersebut masuk akal dan mendorong sains untuk maju. Hatinya bergetar dan getaran itu membuatnya berdiri di hadapan orang-orang yang hadir seraya menyeru dengan lantang, "Sungguh, aku masuk Islam dan aku beriman kepada Al-Quran." Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.